Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour mes amis, ça va? Ça va. Bonjour. D'accord. Hari ini kita akan belajar tentang expression tense. Adik-adik sekalian di sini udah tahu belum materi tentang expression tense itu? Kira-kira expression tense itu apa sih yang adik-adik tahu itu? Nggak tahu. Karena ini di pertemuan pertama ini kita akan membahas materi tentang expression tense. Expression tense sendiri digunakan untuk mengenalkan nama sendiri kepada orang lain. Jadi ketika kamu mau mengenalkan nama kamu bisa menggunakan expression tense. Baik, kita masuk ya. Oh iya, sebelumnya adik-adik di sini ada yang pernah belajar bahasa Prancis atau pernah mendengar sedikit-sedikit gitu? Cuma bonjour doang. Kira-kira bonjour artinya apa? Halo. Oh, halo. Merci. Merci kira-kira artinya apa? Terima kasih. Oh iya, dia. Oke, berarti karena ada di tahu juga, sekarang kita mulai masuk ke materinya ya. Dari seperti itu. Nah, saya di sini sebagai guru kalian akan menjelaskan tentang macam-macam, ada yang komponen, ada materi, ada contoh. Nah, di komponen pertama itu saya akan menjelaskan tentang je m'appelle. Kalian dalam materi expression tense itu kalau memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis saya menggunakan je m'appelle. Artinya nama saya. Jadi kalian akan berkenalan dengan orang sambil bicara bonjour, artinya halo, je m'appelle Amir. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk ungkapan untuk menyatakan nama. Seperti tadi saya bilang, kalau dicontohin namanya je m'appelle Yves. Kalau yang selanjutnya itu adalah J. J itu digunakan untuk menandakan kepemilikan kalian. Contohnya di sini saya pakai untuk ungkapan usia. J bang Theo. Nah, sama ya umur saya sebenarnya. Umur adik-adik berapa kira-kira? Coba mungkin bisa Mas Firman lebih dahulu. J 17. 17. J 17 ans. Oui, très bien. Allez-y, mademoiselle. J kalau 15 berarti apa monsieur? Kalau 15 itu berarti ngomongnya J 15. J 15. Nah, ini. Oke, yang selanjutnya adalah je suis. Itu untuk ungkapan untuk menyatakan identitas atau profesi. Karena jadi di sini pelajar, otomatis ada di sini menggunakan je suis étudiant. Atau saya misalnya sebagai guru kalian, saya bisa mengatakan je suis professeur. Kira-kira jadi bisa nggak? Coba, ayo. Sekarang dari Decaca dulu. Je suis étudiant. Nah, saya mau berikan koreksi nih. Jadi cara membaca itu jangan je suis. Suis itu kalau bahasa Jawa dia lama. Ya. Nah, kalau kita bahasa Prancis namanya je suis étudiant. Saya adalah pelajar. Ayo, silakan. Dari Firman. Je suis étudiant. Yang tadi kita akan dahulu syahid. Syahid itu adalah ungkapan untuk menyatakan tempat tinggal. Jadi kalau kalian ketemu orang, pasti ditanyain, kamu tinggal di mana? Terus nanti kamu jawab, syahid A. Kalau di sini syahid A Karim. Tapi kalau kalian kan nggak di Paris, kalian ada di Jogja. Berarti kalau di Jogja kira-kira gimana? Mau Ya, silakan. Mademoiselle. Syahid A Yogyakarta. Oke, karena saya rasa kalau menyatakan tempat seperti ini sudah bisa. Nah, jadi adik-adik harus ingat struktur kalimatnya itu adalah subjek, kata kerja plus pelengkap. Jadi seperti ini kalau pelengkap. Je m'appelle Susan.
je suis étudiant. Oke, kita lanjut ya. Ada yang nanya nggak kira-kira dari adik-adik? Kalau nggak ada kita lanjut. Saya masih. Siap, silakan. Itu biasanya Paris bukan Paris. Pari. Jadi S-nya nggak usah dibaca. Jadi agak sama-sama dikit. Jadi kalau bisa tulis itu ada beberapa kalimat yang kita bacanya di ada dan nggak ada. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak, kita lanjut. Oke. Nah, ngomong satu di kata. Nah, tadi kan adik-adik udah banyak apa nih? Katanya tahu ada yang tahu bonjour, ada yang tahu merci. Nah, di sini saya bakal kasih tahu kalau ternyata ucapan apa salam itu ada banyak. Jadi ucapan orang tua ada banyak. Misalnya kalian ketemu teman kalian bisa tahu salam atau bonjour. Tapi bonjour sendiri itu dipakai di pagi hari sampai menjelang sore. Dan bonjour itu kalian hanya pakai sekali aja. Misalnya kalian ketemu, misalnya ya, di Caca ketemu di Firman, ketemu sekali cukup ucapan kali bonjour Firman. Jadi nanti kalau ketemu lagi bisa salam Firman, kuku, bisa. Coba di Firman sapa di Caca coba. Sambil perkenalan coba. Baru bisa. Sedikit. Oh, kalau lupa ya bisa aja juga. Bonjour, Caca. Nah, adik-adik baca jangan bonjour. Bonjour mana apa gitu ya. Jadi adik-adik kalau mau bonjour. Jadi kalau itu juga misalnya big kan gitu bilang bon. Jadi tangan bon gitu. Oke, bisa? Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan kata yang bisa kalian pilih. Kalau misalnya bonsoir itu dipakai ketika sore menjelang malam itu kan kalian ketemu sama misalnya di Firman ketemu sama di Caca malam hari, kalian bisa jawab bonsoir di Caca atau bonsoir Caca, artinya selamat malam. Nah, yang selanjutnya ini adalah dire au revoir. Jadi kayak mengucapkan selamat tinggal gitu. Dadah. Nah, di sini ada 4. Kalau atau taler, coba jadi sama ikut saya. Atau taler. Kira-kira dia tahu nggak sih artinya atau taler itu apa? Atau taler bisa jam juga. Maksudnya atau taler itu bisa dipakai ketika nanti adik-adik yakin kalau bakal ketemu lagi. Misalnya kayak adik-adik mulai kelas terus istirahat, adik-adik bisa pakai atau taler gitu, sampai ketemu lagi gitu, nanti lagi gitu. Ketemu di hari yang sama ya? Iya, ketemu hari sama. Kalau yang selanjutnya itu adalah aksesuar kayak selamat malam bisa dipakai seperti itu. Jadi kalau misalnya sampai bertemu di malam hari gitu, itu aksesuar. Kalau yang adema itu bisa dipakai ketika bertemu di keesokan hari. Jadi misalnya kalau adik-adik itu besok kan hari ini kelas nih, besok adik-adik ketemu lagi, itu bisa dipakai adema. Alasan itu adalah khabar, artinya sama aja kayak dadah gitu. Sebenarnya ini tuh mirip-mirip semua, tapi memang konteksnya berbeda-beda. Kira-kira adik-adik ada yang mau dipertanyakan nggak dari materi slide ini? Bonjour, mau tanya. Iya, silakan aja. Bedanya salut sama bonjour apa? Sebenarnya sama, cuman salut itu bisa dipakai ketika seperti saya bilang tadi. Bonjour itu hanya bisa dipakai sekali ketika kamu ketemu. Dan itu ada kondisi tertentu di mana manusia harus di pagi hari sampai menjelang agak sore. Jadi kamu bisa ketemu bonjour Firman sekali aja. Jadi setelah udah bonjour, terus nanti ada yang jajan, terus ketemu lagi, jangan di bonjour lagi, tapi salut. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman akan lebih baik ketika dia menggunakan salut. Kira-kira ada pertanyaan? Saya. Iya, silakan. Itu Firman. Koi de no
gaul. Oh, slang word ya. Slang word. Lalu juga muncul. Ya? Lalu. Iya, artinya apa kabar WhatsApp gitu kan? WhatsApp gitu. Benar. Cuman ini nanti kalian pakai nanti ketika kalian di level Hamburg. Oh. Kurang lebih seperti itu. Hmm. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, di sini ada berbagai macam pekerjaan. Profession. Jadi ada chauffeur, detektif, plombier, veteranier, insinyur, programmer, solder, dan yang lain-lain. Kira-kira adik-adik sendiri punya cita-cita. Adik-adik ini jadi apa sih sebenarnya? Coba. Ya, dokter. Dokter, Ya. Saya polisi. polisi, Polisi apa muncul? polisi, Polisi. polisi. Oh, polisi. Kalau dokter yang berarti yang medicine itu ya? Iya, medis, benar. Nah, karena di sini kan ada udah lihat ini. Sekarang sebelum saya selesaikan materi, saya punya exercise buat adik-adik sekalian. Pertama, adik-adik harus mengenalkan diri adik-adik masing-masing. Habis itu, adik-adik menyebutkan umur adik-adik, ngasih tahu umur adik. Lalu yang berikutnya adalah adik ini tinggal di mana? Oh, di depan museumnya. Di samping aja. Oh. Sama teman sebelumnya. Oh. Ya. Habis itu adik-adik pengen jadi apa? Oke, kira-kira bisa? Bisa. Dicoba dulu ya. Boleh. Ayo. Lazi, dimulai coba. Caca. Yang mulai dulu siapa? Saya ada museum. Ya, coba silakan. Tadi berarti apa aja museum? Pertama perkenalan nama, umur, sama tempat tinggal. Terus adik ini pengen jadi apa di sini? Je m'appelle. Ini nama lengkap apa nama? Nama panggilan aja. Oh, je m'appelle Caca. Tadi 15 apa museum? Kayak Kengs. Kenz. Ya. J'ai 15 ans. J'habite Ya, jadi. à Yogyakarta. Ya, kayak dia. Je suis médecin. Kayak dia. Nah, sekarang di Firman. Coba. Ya, kalau lupa maaf ya, muncul. Iya, nggak apa-apa. Kita ini sama-sama belajar karena ini baru pertemuan teman kita. Je m'appelle Firman. J'ai 17 ans. Tinggal ya. Je habite à Nantour. Et je suis policier. Nah, saya rasa materi ini cukup untuk hari ini adik-adik dapatkan. Minggu depan kita akan belajar lagi mengenai materi berikutnya. Kira-kira materi berikutnya itu hampir sama semester SMP, cuma kita akan bahas lebih dalam. Jadi sekarang ini hanya pengenalan. Saya kira cukup untuk adik-adik sekalian. Atau ada pertanyaan? Saya sudah museum. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup kelas pada pagi hari ini. Merci et au revoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon, bonjour à tous. Ayo, kira-kira caranya ngapa gimana? Bonjour. Oh, nah, oh ya, sebelum kita mulai pelajaran di pagi yang cerah hari ini, mari kita membaca doa untuk kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa cukup. Jadi hari ini kita kan kalau di pertemuan sebelumnya kan kita udah belajar nih tentang gimana cara memperkenalkan diri. Nah, di hari ini kita akan memperdalam lagi nih
untuk kita akhirnya memahami gimana sih cara memperkenalkan diri. Kalau sebelumnya kan kemarin kita udah belajar cara ngomongnya, terus juga udah belajar kosakatanya. Hari ini kita akan fokusnya buat memahami, mendengarkan percakapan dalam bahasa Prancis, memperkenalkan diri gitu. Ada yang ini enggak? Mungkin materi-materi sebelumnya apa coba? Contohnya apa aja? Kita belajar apa aja? Betul. Semampel buat apa? Namaku. Ya. Terus apa artinya? Apa ya? J J itu buat apa ya? umur. Kalau cara nyebutin profesi gimana? Depannya je suis. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi nantinya kita akan mempelajari lebih jauh dan juga melihat nanti pertama awal menyetelkan video dulu, videonya gimana sih percakapannya, terus habis itu nanti kita ada coba kita latihan sedikit ya. Oke, langsung aja kita coba mulai. Nah, sambil menunggu loading. Ada yang ini ya, kemarin gimana? Ada yang dibingungin nggak kalau selama belajar yang dari materi-materi kemarin? Ada banyak. Ada semudah bahasa Indonesia masih. Iya, beda dong bahasa Indonesia. Bahasa Prancis susah. Nanti pelan-pelan jadi bisa 10 bahasa nggak tahu. Oke, ini udah ya. Jadi kita bakal nonton dulu videonya sekali. Nanti teman-teman bisa merhatiin. Terus habis itu nanti kita latihan sama-sama. Ini berarti kayak listening ya, Musyu? Iya, jadi buat sekarang kita latihan listening. Kalau di visual itu comprehension oral. Gitu, comprehension mendengarkan. Jadi sekarang kita memahami dulu videonya, terus nanti aku matiin videonya, terus kita latihan sama-sama. Ini susah ya, Musyu? Bisa di play ya, fokus ya teman-teman ya kan. Soutenez le projet sur Tipeee en cliquant sur le lien en haut à droite. Merci. Se présenter. Dialogue. Bonjour, je m'appelle John. Et toi? Bonjour. Je m'appelle Léa. J'ai 42 ans. Et toi? J'ai 32 ans. Je suis américain. Et toi? Je suis française. J'habite à New York. Et toi? J'habite à Paris. Je suis architecte. Et toi? Je suis banquière. Au revoir. Au revoir. Soutenez le projet sur Tipeee en cliquant sur le lien en haut. Boleh. Tadi kok sering bilang etwa tuh artinya apa ya, Musyu? Oh, Edward. Tulis ya. Edward ini adalah artinya ini dengan dan kamu. Jadi untuk menanyakan kembali gitu ya. Tadi kan tadi bilang namaku John, terus habis itu nanya kalau kamu siapa, gitu, dan kamu gitu. Itu artinya dan, kalau toa itu artinya kamu. Nah ini bedanya sama tu atau tu. Kalau toa ini lebih ke
bukan yang terus kayak dikonjugasiin kayak tu atau ku gitu. Ini penggunaannya eto, atau bisa juga pakai ebu kalau misalnya di phone. Ebu, paham? Atau ada yang masih bingung? Nah, tadi kan kita udah melihat nih, udah ada teks, ada juga teks. Sekarang aku minta untuk kita menulis sama-sama yang didengarkan tapi nggak pakai teks. Bisa. Boleh, ini saya dengerin. Jadi, kamu bisa nulis nanti kosakata apa aja yang didengar, tapi tanpa ada videonya. Tidak. Salah. Kamu udah pada jago-jago. Siap ya? Langsung mulai aja nih, kan ada openingnya. Oke, siap? Belum. Beda juga. Siap. Bonjour, je m'appelle John. Et toi? Bonjour, je m'appelle Léa. J'ai 42 ans. Et toi? J'ai 32 ans. Je suis américain. Et toi? Je suis française. J'habite à New York. Et toi? J'habite à Paris. Je suis architecte. Et toi? Je suis banquière. Au revoir. Au revoir. Soutenez Fellowship Science. Udah semua? Kayaknya sudah. Tapi kayaknya tulisanku banyak salahnya dan justru apa tulisannya. Iya, nggak apa-apa. Kan nanti kita cek sama-sama selanjutnya. Oke. Jadi materinya tadi pembahasan tentang apa aja nih? Yang di audionya. Jadi dia kayaknya nyebutin nama nih betul. Namanya siapa? Kalau yang cowok itu tadi Jean, John. Kalau yang ceweknya Lea. ada 2 orang atau lebih nih? 2. Dua aja. Terus habis nyebutnya nama, bahasa apa lagi? Ada umur. Umurnya ingat nggak? John berapa? Tahu bahasa Prancisnya. Tadi ada karung. Karung beda ya, Pak? Karung beda. Kalau karung ini, Oh iya. Karung apa tadi? Nanti kita cek nanti ya. Tapi kalau yang kalian tulis apa? Aku tulisnya karung. Karung. Ya udah, nanti kita cek sama-sama. Terus setelah umur apa lagi? Tadi Oh, ada ini profesi. Ya, ada juga. Iya, betul semuanya betul. Ada ya, profesi ya. Nah, kita cek sama-sama nih ya. Jawaban kalian, jawaban teman-teman benar nggak nih? Sambil kita setel lagi video. Pertama, Bonjour, belum lucu. Ini kalau tulisannya salah-salah nggak je apa-apa. m'appelle. Gak apa-apa, aku masih belajar. Besok nanti di pertemuan selanjutnya kita belajar tentang ekri itu menulis. Jadi nanti kita belajar. Oke, pertama nih. Bonjour, je m'appelle John. Siapa John? Bener nggak? Salah ambil. Iya, bentuknya Jean. Oh, John. Selanjutnya. Et toi? Bonjour, je m'appelle
sonya. Ayah, Oh, soalnya. nggak apa-apa. Oke. Lanjut. J'ai 42 ans. Nih, yang karung-karung tadi. Ayah, nggak tahu tulisannya Monsieur. Karung de, jadi ini umur 42 tahun. Misalnya ini. Karung de zon. Ini 40, ini 2. Misalnya karung de zon, bukan karung ya. Karung. Ini biasanya karong. Karung pakai O. Oh, karong. Karung de zon. Mirip karung. Iya. Kalau karung nanti buat bungkus pakai lain. Oke, lanjut. Et toi? J'ai 32 ans. From the zone. Kalau tadi si John umurnya 42, saya umurnya 32. From the zone. Tulisannya From. Oh, D-nya itu 2 ya? Iya, itu juga Oh, sama. beda 10 tahun. Oh, ini. Lanjut. Je suis américain. Amerika. Benar nggak tadi kan nationality, tapi John benar nggak Amerika? Aku tulisnya Amerika doang. Amerika. Nggak pakai itu. AIM. Iya. Nah, kalau di bahasa Prancis tulisannya Americain, di bahasanya Oh. Amerika. Américain. Et toi? Je suis française. Kalau Lea nationality-nya Frances. Frances. Benar semua? Benar. Oke. Lanjut. Selanjutnya J'habite à New York. tinggalnya John di New York. Benar. Betul. Benar. Et toi? Kalau Lea J'habite à Paris. 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 Je suis Paris. Oh, Kalau di bahasa Perancis S-nya itu yang di belakang nggak dibaca, jadi Paris. Bukan ikan tali ya. Oke, selanjutnya ini Je suis tadi architecte. profesi arsitek. Salah tulisnya Indonesia. Apa rumusnya baca? Arsitek kayak bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Kalau di bahasa Prancis itu rumusnya arsitek. Bukan pakai K. Ini beda. Et toi? Je suis banquière. Nah ini saya juga salah, Monsieur. Apa tadi kamu tulis? Aku tulisnya beneran bongki. Oh, BON. BONG. Oh. Susah deh, Monsieur. Bisa. Karena cuma bang apa tadi? Bangkir. Jadi udah berapa? Bangkir. Udah deh, udah dua. Kemarin belajar di BO Ya kan, makanya ada juga berdua. Jadi itu kira-kira materi kita hari ini teman-teman. Tadi kan banyak banget tuh kata-kata baru ya. Jadi aku harap diingat-ingat. Pertemuan depan kita akan bahas lagi, nanti akan ditanya-tanya lagi. Jadi jangan sampai lupa. Terus karena ini juga waktunya udah mau habis, mau nanya dulu deh. Tadi belajar apa aja hari ini kita? Hari ini kita belajar dengerin. Ya, Dengerin materinya tentang apa? Presong. Presong. Oke. Nah, Sama lah kayak materi sebelumnya. Kalau dari yang tadi kira-kira masih susah nggak sih buat dengerin? susah Susah itu kalau suruh nulis juga nulis sama dengerin Susahnya apa? beda. beda penulisan sama yang dengerin. Kalau itu memang harus dihafal. Jadi
aja. Buat tugasnya, silakan teman-teman mencari 10 kosakata baru yang belum pernah kita bahas sebelumnya tentang perkenalan, dan kita besok di pertemuan selanjutnya bakal membahas tentang kosakata baru yang udah kita pelajari di rumah masing-masing. Kosakatanya bebas musuh. Yang penting tentang perkenalan diri, kayak misalnya tempat tinggal, profesi, Oke, musuh. atau belajar angka boleh. Yang penting di pertemuan depan kita udah harus lebih lancar lagi buat SPZT, karena kita pertemuan depan akan belajar tentang menulis perkenalan diri dalam bahasa Inggris. Gitu ya teman-teman semuanya. Oke, karena waktu udah habis juga nih, jadi dan juga tadi kita udah mulai berdoa, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah hadir di pertemuan hari ini. Semoga teman-teman kita bisa belajar lebih banyak lagi dan juga nggak lupa ya materi-materi yang di sebelum-sebelumnya ya. Insyaallah. Udah itu aja, merci beaucoup et au revoir. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya semua, sahabat? Salam. Baik. Oke, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, saya mau kalian berdoa dulu dalam hati. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa tidak dibatasi. Oke, karena kali ini kita udah pertemuan kedua ya tentang sepresonte. Jadi minggu lalu kalian sudah belajar tentang sepresonte. Kali ini saya mau tes kemampuan kalian. Siapa yang masih ingat apa itu sepresonte? Perkenalan diri. Betul. Ada yang mau jawab lagi? Oke ya, kita lanjut. Nah, jadi ini untuk mengingatkan lagi, sepresonte itu mengenalkan diri. Biasanya kita gunakan pastinya untuk kalau misalnya kita ketemu orang baru gitu ya, kita harus bisa memperkenalkan diri sendiri. Oke, next. Maaf. Nah, saya mau tanya, siapa yang masih ingat bagaimana cara mengucapkan salam pembuka? Misal selamat pagi, mengucapkan misal ke teman, ke orang yang lebih tua. Siapa yang masih ingat? Boleh angkat tangan. Siapa yang bisa mengucapkan selamat pagi dalam bahasa Prancis? Siapa yang masih ingat? Betul. Kalau mengucapkan halo untuk teman gimana? Siapa yang masih ingat? Salut. Oke, salut ya. Oke, diingat untuk pronunciation-nya. Oke, ini jadi untuk mengucapkan salam pembuka, untuk mengucapkan halo itu bonjour. Oke. Kemudian untuk mengucapkan hai itu untuk teman yang kita tuh lebih dekat. Itu kita ucapkan salut atau kuku ini sama ya. Kita bisa kalau misalnya untuk teman atau orang yang seumuran dengan kita bisa ucapkan salut atau kuku. Nah, untuk selamat malam sendiri itu bonsoir. Baik, kemarin kalian udah belajar ini ya, kalian masih ingat. Nah, ini siapa yang mau memperkenalkan diri, nama dan umur saja? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Gak ada yang bisa ini? Saya. Oke, boleh dicoba. Jangan takut salah ya teman-teman. Je m'appelle Jasmine. J'ai 3 ans. Dis puzzle. Benar? Benar. Berapa umurnya? 13 tahun maksudnya. 16. 16 tahun. Ya. 16 tahun itu 6 song. Oh, 6 ans. Penulisannya kayak gini ya. Ini sebenarnya kita belajar membaca, cuma karena tadi Jasmine ada salah, kita harus benarkan ya. Aduh maaf. Ini
Seizong. Betul. Kita baca sampai situ aja. Saya mau kalian baca satu kalimat per anak. Oke, dari Jasmine. Dari Salma ya? Betul. Salmo je suis Marie Dupont. J'habite à Lyon. Udah pada harusnya je suis Marie Dupont aja. Ya, betul. Baik, bagus. Lanjut ke Amir. J'habite à Lyon, Hmm. dans la rue de la République. Oke, bagus. Saya mau koreksi sedikit di bagian Jabit itu bacanya bukan Jabi tapi Jabit. J'habite. Oke, bagus. Oke, bisa lanjut ke Caca. Je suis française. Je suis née à Marseille. Betul. Oke, lanjut ke Jasmine lagi. Je suis étudiant au lycée Jean Moulin. Oke, ada koreksi sedikit untuk ini A ketemu U itu bacanya O. Oh. Oke, ulang sedikit Je begini. suis étudiant au lycée Jean Moulin. Oke, terakhir lanjut Amir. J'ai Tadi yang sudah dijelaskan. 16 ans. Betul. J'ai 16 ans. Oke, sampai sini karena kita memahami bacaan, saya harap kalian bisa memahami siapa ini yang bagi yang bisa jawab saya kasih poin tambahan. Oke, siapa yang bisa jawab pertanyaan nomor 1? Bagus, Jasmine. Marie Dupont. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya Ash. Apa itu Ash? Umur Betul, siapa yang bisa? saya Oke. 16 ans. Betul. 16 ans. 16 tahun. Lanjut pertanyaan ketiga, profession. Apa itu profession? Pekerjaan. Betul. Siapa yang bisa jawab apa pekerjaan dari Marie Dupont? Saya madame. Betul. Étudiant. Betul. Nah, paham semua ya? Ini terakhir nilai tambahan satu lagi. Siapa yang bisa jawab? Address. Address itu apa? Nah, betul. Siapa yang bisa jawab di mana alamat dari Marie Dupont? Français. Roxanne? Oh, salah. Jadi, seperti yang saya jelaskan lagi ya. Nah, mohon maaf sepertinya saya kurang menambahkan di PPT ya. Saya jelaskan tadi secara langsung. Jadi Jasmine tadi jawabnya di sini ya. Ya. Je suis français itu menyatakan kewarganegaraan mereka. Cara menyatakan kalau Jasmine kewarganegaraan apa saya tanya? Indonesia. Indonesia. Berarti cara mengucapkannya je suis Indonesia. Indonesian. Oh, je suis Indonesia. Nah, itu digunakan untuk menyatakan kewarganegaraan. Tapi karena yang di sini tanyakan address, itu kita penjelasannya dengan menggunakan Jabit. Jadi saya tinggal di Lyon. Jadi jawaban yang benar adalah Lyon. betul. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini kalian bisa baca dulu di rumah bagian dari jam ini sampai sini. Saya harap kalian bisa memahami sendiri dulu di rumah. Kemudian mungkin minggu depan kita akan melanjutkan materi kita dari Sepresonde. Kita belajar tentang kesukaan. Mungkin kita bakal lanjut ke La Famille, gimana cara mengungkapkan berapa saudara kita, kemudian cara menyatakan apa yang kita suka, apa yang tidak kita suka, seperti itu. Kurang lebih seperti itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Boleh bertanya. Apakah ada? Belum ada langsung ke Belum ada? Baik, kalau belum ada, saya harap kalian bisa ini ya, baca di rumah dulu ya. Yang bagian yang tadi sudah saya jelaskan, saya harap kalian bisa baca
sebelum besok saya jelaskan materi selanjutnya, saya akan tanya sedikit aja pemahaman kalian tentang PR yang akan saya kasih untuk kalian buat minggu depan. Kurang lebihnya seperti itu. Kita akhiri pertemuan kita yang kedua tentang Sepresonte. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour tout le monde, ça va? Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai kelas pada hari ini, kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas hari ini, Production Active Bahasa Prancis untuk kelas 1 semester 1. Nah, kira-kira teman-teman bakal belajar apa hari ini di pertemuan pertama kita? Presente, benar. Bagaimana cara kita memperkenalkan diri? Karena sebelum kita ngobrol dengan orang-orang, kalau kalian ngobrol sama orang Prancis, ya hendaknya kita bisa memperkenalkan diri sendiri terlebih dahulu, gitu. Nah, di Production Active ini kita bakal belajar bagaimana cara menulis perkenalan diri kalian, gitu ya. Nah, contohnya kalau di production oral kan kalian sudah belajar bagaimana cara memperkenalkan diri secara oral, secara lisan, gitu ya. Bonjour, nama siapa, tinggalnya di mana, gitu. Sekarang kita akan belajar cara menulis. Put, ini ada. Itu yang di situ aja. Yang di bawah itu. Terbaca ya tulisan saya? Membaca. Hari ini kita cuma belajar bagaimana cara memperkenalkan diri secara singkat atau simple, gitu ya. Oke, jadi di sini ada beberapa poin yang hari ini akan kita pelajari bagaimana cara menuliskannya. Pertama ada nama, umur, nationality atau kebangsaan, lalu ada bagaimana cara mengungkapkan alamat dan juga profesi. Langsung aja kita ke materinya. Sini ada beberapa contohnya. Bonjour, je m'appelle Karim, je suis marocain, j'ai 23 ans, je suis étudiant, j'habite à Bordeaux. Dan itu beberapa tambahan yang bisa kalian tambahkan juga di perkenalan kalian seperti hobi, bisa belajar bahasa apa saja gitu ya. Jadi poin-poinnya ada nama, umur, nationality, profession, dan address. Nah, untuk nationality sendiri di sini udah ada beberapa contoh. Udah pasti udah diajarkan juga di keterampilan lainnya juga, bagaimana cara menentukan nationality. Kalian dari Indonesia berarti Indonesia atau Indonesian untuk feminannya. Ini ada beberapa contohnya, nanti akan saya kasih handout-nya. Terus di sini ada profession. Professionnya ada beberapa profession juga kalau di Grammar sudah diajarkan bagaimana cara membedakan antara maskulin dan feminin. Kalau kalian sebagai siswa, siswi étudiant, siswi professeur. Selanjutnya langsung saja bisa dicoba kalian menuliskan perkenalan diri secara singkat seperti yang ada di depan dan juga yang ada di contoh tadi.
Rédiger votre présentation personnelle en utilisant la structure que vous avez apprise. Indiquez votre nom, votre âge, votre nationalité, votre profession, et votre lieu de résidence. Jadi ada itu ya 5 poin tadi yang harus ada dalam perkenalan di tulisan kalian. Contohnya seperti ini. Gitu. Ada yang mau bertanya sebelum mengerjakan? Saya pada Silakan. saya punya pertanyaan pada kenapa kalau Madam nulisnya Indonesia, kenapa nggak Indonesia? Ya, jadi di bahasa Prancis itu kan kita mengenal ada maskuline dan feminin ya. Di saya sebagai wanita, berarti kita menggunakan tambahan NE di belakangnya sebagai feminin Indonesian. Kalau ada lagi Indonesia tanpa NE di belakangnya. Cukup jelas? Kalau misalnya bahasa Prancis itu memang ada titik-titiknya gitu ya? Ya betul. Ini namanya akson. Contoh, ini terus je m'appelle, ini namanya apostrof, lagi ini namanya apostrof. Itu nanti kalian akan belajar di keterangan juga. Karena untuk di editor yang harus diperhatikan dalam penulisan adalah aksonnya harus benar, akson harus benar, apostrof harus benar, kata besar di depan huruf besar huruf kapital. Lalu di belakang kalimat harus ada apa? Titik. Ini kalau nama pakai huruf besar sesuai dengan kaidah penulisan bahasa yang benar, huruf kota besar dan lain-lainnya. Seperti itu harus diperhatikan. Kalau misalkan ada yang salah, kita masih belajar, masih pertemuan pertama juga, nanti kita perkenalkan bersama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Kalau sudah, bisa silakan mengerjakan. Nanti kalau sudah, saya beri waktu sekitar 5 menit cukup ya, 5 menit? Cukup. 5 menit cukup. Begitu, habis itu nanti kita bahas. Silakan. Kadang-kadang saya ada yang bingung. Kenapa? Kalau pembangsaan itu ada aksonnya nggak sih, Madam? Coba kita lihat lagi di contohnya ya. Itu sudah ada contohnya. Ya. Makasih, Madam. Oh iya, terima kasih sudah mengingatkan. Di tempat saya ini ada kesalahannya. Tuh, terima kasih Mas Amir berarti memperhatikannya dari tadi ya. Itu adalah di belakang. Oh, gimana? Tadi sih. Apakah ada yang memperhatikan saya atau tidak dari tadi? Baik, Madam. Padahal ini kalau udah selesai dikumpul. Nanti kalau sudah selesai kalian satu persatu tuliskan di papan tulis nanti ya. Nanti kita koreksi bersama-sama. Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai boleh silakan maju ke depan untuk kita menulis. Silakan.
Oke, selanjutnya sudah silakan dituliskan di depan. Bisa Kemudian bisa saya ada boleh silakan. Saya maju tapi nggak gimana nih? Enggak apa-apa, maju kan nanti kita koreksi bersama-sama yang lain. Bisa dikasih garis ya biar tidak jadi satu. Enggak kelihatan ya, makasih sudah lebih. nggak apa-apa kelihatan. Ini kan terbaca di papan tulis. Nanti udah. Oke, kita bahas saja langsung. Dan Seperti yang saya katakan tadi, untuk penulisan untuk penulisan yang harus diperhatikan tidak hanya tata bahasanya saja, tetapi juga kaidah-kaidah penulisan seperti titik di akhir kalimat. Jangan lupa. Terus kira-kira ada yang salah nggak dari penulisan teman-teman kalian? Ada Di mana? itu dia. itu beliaunya Dia benar. Karena seminar jangan lupa bawahnya ada terus apa lagi? Akson ada Aksom di mana? di E. Di sini? Kiri mana? Di sini. Nah, saya lupa modal. ya tidak apa-apa kan belajar. Ada lagi? Modal kalau Indonesian itu aksonnya ke kanan atau ke kiri ya modal? Aksom itu ada beberapa. Yang pertama ada aksom biku, aksom graf, dan juga sirkumfleks. Nah, untuk Indonesian itu yang dipakai adalah akson graf. Oh iya. Tuh. Terus apa lagi? Sudah ya, penyataan sudah benar ya. Jangan lupa awal kalimat besar diakhiri dengan titik. Selanjutnya Caca, Jemapel Caca sudah bagus dengan huruf kapital dan juga titik. Jadi besar ya. Sui Indonesian ini nggak kelihatan ya aksennya ya. Nah, Indonesian. Kemudian Jabit Ayu Jakarta, Sui Etudio. Udah benar ya Caca? Kalau masih ada yang salah? Sudah. Udah benar? Insyaallah. Baik. Bagus. Berarti sudah memperhatikan semua. Berarti sudah bisa ya menulis surat perkenalan diri untuk kalian punya teman yang ada di Prancis, kalian mau mengirim surat, kalian mau mengirim email, sudah bisa memperkenalkan diri dengan tulisan. Jangan lupa diperhatikan lagi seperti aksomnya, titiknya, tanda bacanya, penting untuk penulisan karena bisa mengubah makna suatu kalimat kalau tidak ada tanda bacanya. Terus bisa dipelajari lagi nanti di rumah, saya beri handout nasionalite, terus berbagai macam nasionalite, berbagai macam métier atau profesor yang bisa kalian gunakan nanti. Terus juga dihafalkan lagi angka-angka untuk menuliskan umur, terus ya kurang lebih seperti itu. Ditambah lagi kosakatanya biar bisa kayak contoh itu ditambahkan ini apa, kalian hobinya apa, harus ditambahkan juga nanti di situ. Mungkin kita akan belajar tentang hobi di pertemuan selanjutnya. Gitu. Ada yang perlu ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Kalau ada, kita tutup dengan berdoa juga. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Merci et bonne journée et à la semaine prochaine.
Bonjour, madame. Jadi hari ini kan bukan ini ya, hari pertama kita belajar bahasa Prancis ya. Jadi pasti teman-teman udah akrab dengan sapaan bonjour, ça va gitu-gitu. Kalau saya bilang ça va, kalau saya tanya ça va, kira-kira jawabannya? Ça va bien. Betul sekali. Jadi sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa saya persilakan. Berdoa cukup. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang se présenter. Masih sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang se présenter juga. Tapi hari ini saya akan membahas dari segi gramernya. Apa ada yang tahu nggak gramer itu apa? Saya nggak tahu. Kalau teman-teman tahu tata bahasa, tahu nggak? Kalau grammar dalam bahasa Inggris tahu nggak? Tahu Ya, ya. Ya, kira-kira sama seperti itu ya. Jadi setiap bahasa itu pasti punya tata bahasa, strukturnya sendiri-sendiri. Hari ini kita akan mempelajari tata bahasa atau grammar dari se présenter itu sendiri. Nah, yang pertama nih, teman-teman kan dari kemarin udah belajar ngomong, udah belajar baca, udah belajar dengerin. Teman-teman pasti sering melihat ini ya, teman-teman. Kata ini atau biasa kita bilang sampai. Jadi dalam bahasa Prancis itu kata kerja harus dikonjugasi. Apa sih itu maksudnya dikonjugasi? Jadi teman-teman harus pahami kalau dalam bahasa Prancis itu subjeknya tidak seperti bahasa Indonesia yang cuma aku, kamu, dia, dan lain-lain. Kalau di bahasa Prancis itu lebih rinci, padanannya lebih sama kayak bahasa Inggris. Di situ bisa kita lihat ada je, ada tu, ada il atau l, lalu ada mu, ada bu, lalu ada il, l dalam bentuk jamak. Nah, subjek dalam bahasa Prancis itu kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Yang mana kalau teman-teman kemarin belajar ngomong itu selalu pakai je, karena je itu artinya adalah saya. Sedangkan kalau tu itu artinya kamu. Sedangkan kalau il atau l itu adalah dia. Tapi teman-teman perlu pahami di sini ada dua, ada il dan l. Il di sini itu untuk laki-laki atau biasa kita sebut maskulan, dan l di sini itu untuk perempuan atau biasa kita sebut feminan. Jadi dia laki-laki atau dia perempuan. Gitu ya. Jadi disesuaikan dengan subjeknya. Kita lagi bicara tentang apa, tentang siapa, dengan siapa. Lalu di sini ada nu itu artinya kita. Terus vous itu tuh Anda. Ini itu bentuk formalnya dari tu. Jadi Anda. Nah, lalu ada il atau l itu mereka, tapi hampir sama kayak ini. Kalian bisa lihat ada s-nya di sini, artinya jamak, berarti orangnya ini menandakan ada lebih dari satu orang. Aturannya sama, kalau il seperti ini untuk laki-laki dan l seperti ini untuk perempuan. Dan teman-teman juga perlu di-note kalau s di sini itu tidak dibaca, jadi dibacanya persis seperti ini, gitu. Dari sini dulu, apa teman-teman ada pertanyaan atau sudah paham semua? Saya punya pertanyaan. Iya, apa? Kenapa di presentasi itu nu-nya 2 kali, bu-nya 2 kali? Nah, sekarang kita masuk ke kata kerja dari s'appeler itu sendiri. Dalam bahasa Prancis itu seperti yang udah saya bilang, kata kerja itu harus selalu dikonjugasikan. Yang mana nanti kata
kerja infinitifnya itu istilahnya kayak kata kerja mentahnya itu tuh adalah sapere. Teman-teman di dalam bahasa Prancis ini nanti akan sering menjumpai kata kerja yang depannya ada SSS-nya atau bentuknya nanti jadi MTS dan lain-lain gitu. Itu dalam bahasa Prancis kita sebut dengan kata kerja reflektif. Apa sih kata kerja reflektif itu? Kata kerja reflektif itu adalah ketika subjek dan objeknya itu sama. Jadi seperti je m'appelle itu kan subjeknya saya sendiri, sedangkan objeknya pun juga saya sendiri. Saya sedang memperkenalkan nama saya sendiri, gitu. Makanya kita pakai je m'appelle untuk teman-teman nggak perlu pusing dulu sekarang ininya gimana, teman-teman cukup hafalin dulu aja kayak je m'appelle, tu t'appelles, il elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il elle s'appelle, gitu ya teman-teman. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Teman-teman pasti udah belajar dong ini di pertemuan selanjutnya sebelumnya. Tapi lupa. Ada je m'appelle, tu t'appelles. Jadi ketika kita ngomong je m'appelle, ya berarti kita sedang menjelaskan nama kita sendiri. Sedangkan kalau tu t'appelles, ya berarti kita sedang menjelaskan nama orang itu, kamu, nama kamu. Gitu. Begitu juga dengan seterusnya ya teman-teman. Nah, je m'appelle ini kita gunakan untuk memperkenalkan nama kita sendiri atau nama orang lain. Kita lanjut ke kata kerja yang lain ya teman-teman. Nah, kata kerja selanjutnya itu adalah habiter. Jadi teman-teman dalam bahasa Prancis itu ada beberapa kata kerja yang hari depan itu nggak dibaca. Jadi kita bisa bilang habiter. Seperti yang saya bilang, semua kata kerja di bahasa Prancis itu perlu dikonjugasikan. Yang mana kita nggak bisa nih pakai hanya habiter aja, kita harus menyesuaikan sama subjeknya itu sendiri. Teman-teman bisa lihat di sini, j'habite, tu habites, il elle habite, nous habitons, vous habitez, il elle habite. Dimana semua kata-kata di sini itu berbeda dengan kata habiter di situ kan, teman-teman bisa lihat. Nah itu dikarenakan dalam bahasa Prancis itu semua kata kerja harus dikonjugasi. Jadi teman-teman nggak bisa ngomong tu habiter, itu nggak bisa. Harus disesuaikan. Teman-teman bisa nih ngelihat ngafalin istilahnya ya. Kalau je itu biasanya belakangnya nggak ada apa-apanya, nggak ada R-nya, nggak ada S-nya dan lain-lain. Sedangkan kalau tu itu belakangnya ada ES-nya. Il elle hanya E saja, nu ada ONS-nya, vous ada E sama Z-nya, il elle habite itu ada END-nya. Jadi dalam bahasa Prancis juga untuk kata kerja yang sudah dikonjugasi il dan L yang plurial ini tidak perlu dibaca END-nya, tapi ketika ditulis harus dicantumkan END-nya ya teman-teman. Gitu. Terus pasti teman-teman juga bertanya kayak kenapa sih madam kok jadinya j'habite, kenapa enggak je aja? Jadi karena yang saya bilang tadi di dalam bahasa Prancis itu H itu tuh kan udah dibaca. Jadi ibaratnya tuh ini je plus nah ini kan huruf vokal ya. Ini juga huruf vokal karena dia lebih nanti dari dibaca. Nah dari sini jadi kalau kita ketemu vokal sama vokal itu biasanya jadi lebur. Jadi kita diganti dengan tanda koma di atas seperti ini yang disebut apostrof ya. Gitu. Di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman tahu nggak artinya j'habite, habiter? Betul. Jadi habiter itu bisa kita gunakan untuk menyebutkan tempat tinggal kita, kayak j'habite à Yogyakarta,
Jabit Sulawesi dan lain-lain ya teman-teman. Nah teman-teman juga ini pengetahuan sedikit aja tapi penting. Jadi ketika teman-teman ingin menyebutkan kota, preposisinya itu pakai a. Jadi Jabit, oke. A itu terus nanti di sininya selanjutnya itu kota. Sedangkan kalau teman-teman pengen ngomong negara, saya tinggal di Indonesia, teman-teman ganti a ini menjadi om. Gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman nggak usah pusingin ini dulu supaya teman-teman besok ketika dapat pelajaran teman-teman nggak kaget. Yang selanjutnya ini termasuk kata kerja yang sangat penting dalam bahasa Prancis. Kenapa sangat penting? Karena sangat sering digunakan untuk berbagai macam konteks. Contohnya kemarin kan teman-teman udah belajar ngomong, belajar dengerin, terus teman-teman juga belajar baca. Pasti teman-teman sering ketemu sama je suis. Nah itu merupakan konjugasi dari kata kerja être itu sendiri. Mungkin teman-teman agak bingung kenapa kok konjugasinya jauh banget. Tadi kan habite kita masih bisa membaca ya. Cuma kenapa kok ini tuh kayak jauh banget? Ya itu dalam bahasa Prancis itu memang ada kata kerja yang apa ya istilahnya ya kita nggak bisa nebak konjugasinya itu tuh akan seperti apa. Jadi saya harap teman-teman bisa segera menghafal konjugasi dari kata kerja être itu sendiri. Nah kata kerja être itu dalam bahasa Inggris itu biasa kita bilangnya itu to be atau bisa jadi adalah, bisa jadi untuk menjadi dan lain-lain. Nah dalam materi presente ini je suis itu biasa kita pakai untuk mengenalkan diri kita tentang profesi kita. Jadi misalnya je suis étudiant dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman bisa pakai untuk ngomong tentang profesi teman-teman ya. Gitu. Kayak ini contohnya, kalau contohnya di sini itu être digunakan untuk ngomong tentang nationality atau nationality kita. Seperti atas itu tu es français, non je suis belge. Yang mana masnya ini tanya, kamu itu orang Prancis? Terus banyak jawab bukan, aku orang Belgia gitu. Jadi teman-teman bisa pakai être untuk mengungkapkan teman-teman ini sebenarnya nationality-nya apa, profesinya apa, nanti di presente kegunaannya seperti itu ya teman-teman. Lanjut. Nah yang selanjutnya ini avoir. Jadi tadi kan kita ngomongin être, sekarang kita ngomongin avoir. Nah itu sama pentingnya avoir itu sama pentingnya. Jadi selalu ketemu kalian pasti akan sering-sering banget ketemu tentang avoir ini. Teman-teman juga nggak usah bingung kenapa sih kok konjugasinya itu berbeda, nggak kayak habite, nggak kayak s'appeler yang tadi dua di depan tadi. Ya karena avoir dan être itu termasuk kata kerja yang tidak berperan. Nah di sini ada j'ai, ada toi, ada il, elle a, nous avons, vous avez, ils, elles sont. Nah di materi presente sendiri biasa digunakan untuk mengungkapkan kayak berapa sih umur kalian. Avoir sendiri artinya itu dalam bahasa Inggris itu to have atau ya basically mempunyai ya. Yang mana kalau misalnya kita ngomongin umur, ya saya mempunyai umur 20 kalau arti sebenarnya itu. Tapi kan kita ngomongnya nggak gitu ya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kan kita biasa bilang umur saya sekian. Sebenarnya sama artinya seperti itu. Gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Apa maksudnya? Berarti umur nggak bisa pakai je suis kan? Gak bisa ya, karena teman-teman kalau gitu nggak usah, ibarat kata nggak usah pusing. Teman-teman bisa banyak baca juga kayak être atau avoir itu dipakai biasanya untuk apa dan apa. Karena memang banyak yang tidak terdefinisi gitu, jadi
tidak sesuai dengan arti sesungguhnya begitu. Nah untuk case umur sendiri Firman nggak bisa pakai etre, di sini pakainya avoir begitu. Nah sebelumnya dari sini saya punya LKS. Teman-teman kan tadi udah belajar konjugasinya. Di sini LKS ini isinya tentang konjugasi tersebut, ada konjugasi tersebut. Teman-teman bisa coba kerjakan, isi seingat teman-teman itu seperti apa. Nanti kalau bingung bisa tanya langsung ke saya ya. Sembari teman-teman melihat LKS-nya nih ngisi, saya juga mau menjelaskan tentang struktur kalimat dalam bahasa Prancis. Struktur kalimat dalam bahasa Prancis ini sebenarnya nggak jauh berbeda dari bahasa Indonesia. Karena yang memang simpel aja, ada subjek, ada kitanya sebagai orang yang ngomong, kata kerja yang harus dikonjugasi seperti yang ada di LKS tersebut, lalu pelengkap. Nah ini nih yang teman-teman kemarin sudah pelajari, ada je m'appelle, ada je, ada je suis. Teman-teman bisa pakai di sini. Sekarang kan teman-teman tahu nih gimana pembuatan kalimatnya itu seperti apa, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah sepertinya bisa. Sudah ya, jadi teman-teman bisa coba isi-isi LKS-nya. Nah, teman-teman, sebagai rangkuman materi hari ini, kita hari ini udah belajar apa aja tadi? Konjugasi. Betul. Habité. Betul. Sama ini kan tadi Avoir. Nah, betul. Jadi hari ini kita udah belajar 4 kata kerja yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman mau memperkenalkan diri ya. Tadi ada s'appeler, ada habiter, ada être, ada avoir. Teman-teman bisa mulai pakai itu dari sekarang untuk memperkenalkan